Hukum dan Pengacara Kesultanan Gunung Tabur kepada Bapak Morton Tobing. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jika tadi Pak Jenderal, kemudian juga Pak Pangeran membuka pembicaraan dengan pantun, maka saya nggak mau ketinggalan. Tapi bukan pantun kalau saya, Pak. Saya daerah yang sama dengan Bapak Lubis, perwakilan dari Sumatera Utara. Maka ucapan penghormatan kami terhadap orang yang sedang kami hadapi adalah satu ucapan. Ucapan tersebut kembali dijawab dengan ucapan yang sama oleh para hadirin. Begitu, Pak. Jadi kami ucapkan Horas. Horas. Terima kasih. Yang kami muliakan Pak Pangeran yang mewakili Sultan Gunung Tabur pada saat ini, kemudian juga Bapak yang mewakili Bupati Kabupaten Berau, kemudian juga Bapak perwakilan dari Polres Berau dan Dim Berau, dan kemudian juga Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan secara khusus kepada yang selalu memberi arahan kepada kami, Bapak Jenderal Rifki. Yang tidak kalah penting yang kami muliakan adalah tetua-tetua adat, perwakilan dewan-dewan adat, dan warga masyarakat Gunung Tabur yang ada bersama kami pada saat ini. Untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, saya perlu menyampaikan jika mungkin bahasa yang saya gunakan cukup sederhana, waktu yang saya pakai agak lebar, agak panjang, tapi ini demi kebaikan semua. Waktu Pak Jenderal menelpon kami di Jakarta, menyatakan Pak Tobing tolong ke Kalimantan, ada perkara atau masalah yang perlu ditangani. Secara jujur, Pak, otak pengacara kita langsung ngomong, ada uangnya nggak, Pak? Langsung itu ucapan dari kita. Tapi Pak Jenderal bilang ini lain masalahnya Pak Tobing. Kami tanya lainnya apa? Karena biasa Pak kalau sudah pengacara jalan itu kan uang. Kan begitu, Pak. Tetapi setelah Pak Jenderal menyatakan kepada kami ada satu kasus di mana kemungkinan tikus akan mati di lumbung padi. Wah, langsung berpikir kita itu berat ini masalahnya kalau seperti itu. Tolong dijabarkan, Pak, saya bilang. Ada satu kesultanan yang memiliki aset cukup banyak, harta cukup banyak, tapi hanya jadi penonton. Wah, makin menarik, Pak. Makin menarik. Saya pikir ini perlu diseriusi. Oke, Pak, tolong dijabarkan. Setelah beliau menjabarkan, maka kami membentuk tim pengacara. Tim pengacara Kesultanan Gunung Tabur itu ada 10 orang di bawah kantor hukum Dolok Siatas Barita, Jakarta. Saya adalah yang mewakili tim pengacara dari Kesultanan Gunung Tabur. Yang perlu saya jelaskan ke Bapak, Ibu, dan semuanya kita yang berada di sini, terutama kepada bapak-bapak pemangku jabatan dan kepentingan untuk masyarakat Berau, khususnya Kesultanan Gunung Tabur, saya hanya bisa bicara dari masalah segi hukumnya, Pak. Yang lain saya tidak mengerti. Nah, setelah Pak Jenderal memaparkan itu kepada saya, maka tim menyanggupi dan mengadakan survei ke daerah ini persisnya di tahun 2022, Pak.
kami bersama pangeran dan kerabat kesultanan melakukan meninjau lokasi, bedah perkara, memeriksa surat dan lain-lain. Setelah itu kami dapatkan, kami mengundang juga kerabat kesultanan ke Jakarta untuk memberi penjelasan yang lebih sempurna, sehingga ketika kami pengacara mengambil satu keputusan tidak salah langkah. Karena Pak, sebenarnya profesi kami itu tidak jauh dari dokter. Kalau dokter salah kasih resep Pak, yang sakit bisa meninggal. Kalau kami juga seperti itu, keterangan itu tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang beri kuasa itu bisa masuk penjara. Maka dari awal pahit-pahit itu kami bicarakan kepada pihak kesultanan. Dan pada dasarnya, setelah kami melakukan pengecekan, setelah kami mempelajari surat-surat, kemudian setelah kami mengetahui gambaran keadaan Kesultanan Gunung Tabu dan asal muasalnya, maka kami menyanggupi mengambil kesimpulan untuk menerima kuasa yang ditawarkan tersebut dengan catatan tanpa dibayar. Benar ya Pak Pangeran ya? Benar. Oh iya, itu Pak. Nah, oleh karena itu, setelah kita dapat tanda tangan kuasa, kita pelajari berkasnya semua, kita bicara bahwa Kesultanan Gunung Tabur itu terbentuknya kapan. Dan kalau Gunung Tabur itu benar ada, tentu ada rakyatnya, ada tanahnya, dan ada juga seluruh akomodasi yang mendukung berdirinya satu kesultanan. Setelah kami melihat itu semua dan melihat suratnya, yang ditunjukkan kepada kita adalah tadi surat anak gundul yang menjadi dasar kepemilikan harta benda, harta tidak bergerak dari Kesultanan Gunung Tabur. Dengan adanya surat tersebut, kami pelajari, kemudian kami melihat ada surat lain yang seharusnya melengkapi surat anak gundul tersebut. Akhirnya kita upayakan dan kita dapatkanlah yang namanya surat Agendum Perponding, yang langsung surat tanah itu dikenal sebagai zaman Belanda, namanya itu sertifikat mutlak. Sertifikat mutlak ini sebagai surat tanah, pembayaran pajaknya disebut perponding. Maka disebut Agendum Perponding adalah sertifikat hak milik di mana tanah tersebut dibayar pajaknya. Kami periksa keaslian dari surat-surat tersebut. Setelah kami dapat datakan 100% bahwa surat itu asli, maka kami mendatangi BPN di Brau dengan membawa surat tersebut bersama Pak Jenderal, bersama kerabat kesultanan dan tim pengacara dari Jakarta. Setelah surat kita tunjukkan kepada BPN di Brau, mereka terkejut, mungkin belum pernah melihat surat itu. Setelah kita tunjukkan, kemudian kita kasih tahu legalnya, kemudian kita tahu aturan-aturannya yang mendukung surat tersebut. Akhirnya BPN menyampaikan kepada kami, kalau begitu Pak Pengacara, tolong disiapkan berkas pendukung agar sertifikat ini didaftar ulang kembali. Setelah dapat pembicaraan yang seperti itu, Bapak-bapak yang kami hormati, kami kembali ke Jakarta. Seluruh instansi yang ada di negara kita ini, mulai dari presiden, seluruh menteri yang ada hubungannya dengan tanah ini, semua sudah kami kasih tahu, sudah kami surati, sudah kami laporkan bahwa harta Kesultanan Gunung Tabu dengan alas hak surat anak gundul dan sertifikat Agendum Perponding atau sertifikat mutlak itu ada dan berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu, kami memohon kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat Gunung Tabu selaku pemilik. Artinya, kami berharap dari pemerintah ketika sudah ada saudara-saudara kita yang mengerjakan tanah tersebut, mungkin agar kami diberi kesempatan untuk mensosialisasikan, kemudian juga memberitahukan keadaan surat dan hukum-hukumnya. Apa yang saya sampaikan pada hari ini, Bapak-bapak dan semua kerabat Kesultanan Gunung Tabu,
Tadi surat awal itu dasarnya adalah surat dari Arab Gundul. Kemudian sewaktu pemerintah masuk di Berau, mereka mengeluarkan surat Belanda, surat tanah yang namanya Agendum. Agendum itu bukan seperti Agendum biasa yang ada di Jakarta, di mana Agendum itu selalu nama orang-orang Belanda, sehingga disebut surat hak barat. Tetapi khusus yang ada di Berau langsung atas nama Sultan ke-9. Itu yang tertera di sertifikat tersebut. Oleh karena itu sesuai aturan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa Agendum Perponding yang dikonversi atau didaftarkan kepada Menteri Agraria yang kita kenal sekarang sebagai Menteri Pertanahan sampai batas akhir 1980, maka surat Agendum Perponding tersebut sah secara hukum dan diakui sampai saat ini. Oleh karena itu, kami memohon kepada bapak-bapak pejabat-pejabat kita yang ada di Berau agar juga ikut memberikan perlindungan kepada Kesultanan atau warga masyarakat Kesultanan Gunung Tabo untuk tetap bisa menjaga haknya dan menggunakannya sebagai pemilik. Bagi perusahaan, ini tolong disampaikan, perusahaan atau orang pribadi atau siapapun yang sudah menggunakan tanah tersebut dengan dasar ketidaktahuannya, ketidakpahamannya atas surat hak kepemilikan daripada Kesultanan Gunung Tabo tersebut, bisa menghubungi kami. Tujuannya apa? Supaya semua berjalan dengan baik dan pemilik tanah tidak dirugikan, dan juga jangan sampai akibat tadi yang saya nyatakan, jangan sampai berakibat matinya tikus di lumbung padi. Ini akan bisa mengakibatkan masyarakat yang merasa memiliki, yang merasa dirugikan, yang tidak merasa dapat keuntungan atas lahan tersebut. Kemungkinan saja Pak bisa terjadi seperti di Kutai, rame-rame nanti akhirnya timbul gerakan masyarakat. Saya kira untuk menjaga supaya jangan terjadi hal seperti itu, maka yang paling utama adalah tugas pemerintah kita bersama masyarakat untuk saling menghargai hak dan kewajiban. Secara khusus kepada Bapak perwakilan dari Bupati Berau, Pak, surat-surat yang saya sebut tadi yang sudah masuk sampai ke BPN Pusat, kemudian SDM dan Polhukam semua, itu tembusannya kami sampaikan ke Bupati Berau, Pak. Jadi tidak ada alasan bahwa Bupati tidak mengetahui keberadaan surat-surat itu. Sudah kami sampaikan. Begitu juga kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Semua kami tembuskan, Pak. Nah, oleh karena itu yang perlu kami sampaikan di akhir kata sekarang adalah bahwa kami akan melanjutkan sesuai permintaan dan anjuran BPN agar melengkapi semua hal-hal yang dibutuhkan untuk mendaftarkan keberadaan sertifikat yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah mati tersebut milik Kesultanan Gunung Tabo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebagai orang hukum, kami mengedepankan yang namanya mediasi, mengedepankan seperti yang dibilang Pak Jenderal itu dengan sistem kekeluargaan. Tetapi jika itu tidak berhasil, Pak, maaf, kami tidak mengancam, hanya memberitahu sesuai kuasa yang kami dapatkan, kami akan bergerak menggunakan hukum-hukum yang ada di negara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa saya yang sampaikan ini bisa membuat kebaikan kepada kita semua dan juga mengetuk dan membuka hati pejabat-pejabat yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Tabo. Jika ada Berau, jika ada kata dan ucapan yang salah di saat ini juga saya mohon maaf. Saya ucapkan mengakhiri kalimat saya ucapkan sekali lagi penghormatan saya. Horas. Terima kasih, Pak.
Baik, selanjutnya sambutan dari Bupati Berau yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Camat Gunung Tabur kepada Bapak Lutfi Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Ada sedikit pesan. Jadi dalam hal ini Pak Camat tetap mewakilkan Camat dan tidak mewakilkan Bupati yang saat ini sedang melaksanakan musrembang informasinya. Jadi tidak ada perwakilan sama sekali. Selanjutnya kepada Bapak Kapolres Berau untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pangeran Gunung Tabur yang diwakili oleh Ketua Dewan Adat Pangeran Haji Diningrat. Yang saya hormati keluarga besar dari Kesultanan Gunung Tabur. Yang kami hormati Bapak Jenderal. Mohon izin selamat datang Bapak Jenderal di Berau, khususnya di Gunung Tabur. Yang kami hormati Dandim, Bapak Dandim yang diwakili oleh Kasdim. Yang saya hormati Camat Gunung Tabur, Camat Segah, Kapolsek Segah, dan Ramil Gunung Tabur, Kapolsek Teluk Bayur yang diwakili Pak Warno, Wakapolsek. Selamat datang Pak Warno di Gunung Tabur. Yang saya hormati Bapak Lurah Gunung Tabur, tokoh adat dari Segah, terus Tanjung Batu, teman saya Pak Roli, selamat datang di Gunung Tabur. Ya, rekan-rekan undangan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pimpinan perusahaan, serta undangan sekalian yang berbahagia. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf dari Bapak Kapolres karena beliau ada kegiatan, mungkin ikut sama Ibu Bupati tadinya. Jadi kami dapat di posisi untuk mewakili Bapak Kapolres. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sore hari ini kita bisa berkumpul dengan undangan Bapak Pangeran Gunung Tabur yang diwakili Ketua Adat Gunung Tabur. Undangan ini bersifat sosialisasi daripada aset-aset, kalau nggak salah ya, aset-aset daripada kepemilikan Kerajaan Gunung Tabur. Ya, kami mungkin dari TNI Polri yang jelasnya kita kepingin kondusif, situasi aman, silakan berjalan apa adanya. Di sini ada ketua adat, ada camat yang di mana letak-letak daripada situasi wilayah tanah tolong dikomunikasikan yang bagus, karena kita juga mendekati pilkada. Kita tidak mau juga ada kegiatan keributan yang hal-hal yang bisa menyinggung satu sama lain sehingga ketegangan. Mohon izin Bapak pengacara yang terhormat, selamat datang di Gunung Tabur, khususnya di Berau. Kami juga kepingin memang dari Kerajaan Gunung Tabur ini bisa mengumpulkan aset-asetnya dengan situasi untuk pertanggungjawaban anak cucu ke depan. Ya, kami dari kepolisian akan juga mengikuti langkah-langkah daripada prosedur yang ada. Ya, tapi dari Bapak Jenderal tadi sudah menyampaikan duduk bersama, diskusi, bisa mencapai sesuatu yang mufakat sehingga ada hasil yang bisa kita langkahkan. Karena memang baru kali ini diadakan sosialisasi di lokasi-lokasi itu, ya mungkin banyak tantangan, halangan, karena di sana sudah ada keluaran surat SKPT apapun macam-macam, ya kan? Ya mungkin ada yang dimiliki oleh perusahaan, ada perorangan, tapi itu semua ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya, tidak semata-mata masyarakat mendapatkan itu kalau tidak ada pengajuan dari bawah ke atas.
Ya kami titip aja Pak, rekan-rekan dari pengacara daripada Keraton Gunung Batur, kami titip nanti kerjasama sama teman-teman ketua adat, tokoh masyarakat, dan aparat kampung, terus kecamatan, sehingga kita bisa keabsahan daripada kepemilikan daripada surat yang legalitasnya memang di mana. Ayo kita duduk bersama. Kalau ada kesepakatan, ada pertemuan, duduk bersama, mungkin ada jalan yang baik untuk ini tanpa melalui hukum. Karena memang masyarakat Berau ini, khususnya di beberapa kecamatan, banyak yang sudah menanam sawit, menanam ini, ada dari ini macam-macam Pak, ya kan? Ya di sinilah nanti ada mungkin gesekan sedikit. Ya saya minta, kami minta, saya mewakili daripada diskusi saya dari Pak Kapolres, kami kepingin masyarakat Berau tetap aman, walaupun bagaimana teknis daripada Bapak pengacara nanti juga kita akan dampingi supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan. Mungkin itu aja dari saya sebagai yang mewakili Bapak Kapolres. Yang penting kita garis bawahi, yang penting kondusif di wilayah Kabupaten Berau. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan Lubis sudah mau memberikan sambutan mewakili Pak Polres Berau. Kepada rekan-rekan panitia mungkin dapat dibantu untuk membagikan konsumsi. Kepada tamu undangan kami izin membagi konsumsi dan mungkin kondisi konsumsinya ala kadarnya saja. Oke, selanjutnya untuk melanjutkan sambutan dari Dandim Kabupaten Berau kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Brigadir Jenderal TNI Rifki, beliau mantan dan kami tahun 2022 di Kaltara. Kami tadi sempat kaget ketemu beliau di sini, dan beliau pun kaget melihat kami masuk sebagai Kastim Berau. Yang kami hormati yang mewakili Kesultanan Berau, pengacara hukum dari Kesultanan Berau, yang mewakili Kapolres, yang saya hormati ada camat Gunung Batur dan Bu Sedah, kemudian para Kapolsek Gunung Tabur, kemudian Kapolsek Surabaya dan Gunung Tabur, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula. Saya kira tadi sudah banyak disampaikan, sudah jelas. Kemudian saya pikir tadi TNI Polri diwakili yang perwakilan dari Bapak Kapolsek, Bapak dari Polres, karena intinya sama kami dengan Polres. Tentunya TNI Polri itu mengharapkan kondisi wilayah kita ini selalu kondusif, sehingga permasalahan yang ada hendaknya dibawa atau diselesaikan secara kekeluargaan, secara kepala dingin, duduk bersama, kita masing-masing pegang apa yang kita punya, sehingga nanti terakhirnya nanti ya ditentukan selesaikan secara hukum. Saya kira itu saja yang boleh sampaikan. Aja. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dandim Kabupaten Berau yang diwakilkan. Untuk sejenak, mari kita break dan akan dilanjutkan sambutan terakhir setelah ini kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangannya selagi kita menjeda waktu sosialisasi pada siang. Terima kasih.